kamu masih pengangguran di usia 20 tahunan dan bekerja serabutan di usia 30 tahunan, yang dimana pekerjaan serabutan tidak terkena potongan pendapatan, sehingga pemerintah menganggap pekerjaan serabutan tidak berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan negara. Dan di usia 58 tahun kamu dipaksa untuk pensiun, di mana banyak yang pensiun tanpa ada dana hari tua. Jikalau itu kamu rasakan, artinya kamu tinggal di negara Indonesia. Welcome to negara Indonesia, yang dimana negara dipimpin oleh kakek-kakek berusia 73 tahun, sedangkan orang yang berusia 20 tahunan banyak menganggur. Lebih lucunya lagi, di saat usia produktif berlomba-lomba mencari pekerjaan, justru menteri mengatakan bukan lowongan pekerjaan yang begitu sedikit, melainkan ada kenaikan minat para usia produktif mencari pekerjaan, dan ada yang sedang mencari job sampingan. Begitu statement orang tolol. Karena fakta sebenarnya, kalau bisa masyarakat Indonesia yang usia produktif ini pergi ke luar negeri. Karena itu banyak orang yang pergi ke Jepang, Korea, pergi ke negara Amerika untuk mencari pekerjaan. Tapi tidak semua orang sanggup pergi ke sana karena masih banyak orang yang terhambat dengan kebatasan bahasa, keterbatasan dana. Jadi, jikalau pemerintah mengatakan statement yang di luar logika, maka jauh lebih bagus ditelaah lagi berapa usia pemerintah yang mengatakan statement seperti itu. Saya rasa di usia dia itu sudah layak dia untuk mengundurkan diri. Lebih baik dia pensiun, karena satu keputusan yang kamu ambil itu berpengaruh besar kepada ribuan masyarakat. Di usia 73 tahun seperti di usia Bapak Prabowo, itu terjadi rentan penyakit pikun. Penyakit pikun itu berpengaruh kepada masyarakat, yang sebagai contoh, di saat tahun 2011 Bapak Prabowo mengeluarkan statement di Twitter bahwasannya dia siap mendukung hukuman mati kepada koruptor. Sedangkan di tahun ini saat dia menjadi presiden di usianya 73 tahun, justru dia mengatakan bagaimana nasib para anak koruptor. Apakah kita tidak kasihan kepada anak koruptor kalau asetnya bapaknya disita negara? Hei, memang kamu begitu tegas di saat produktif Bapak Prabowo, tapi di saat ini saya rasa sorry, usia kamu sudah layak untuk menikmati hari tua. Karena tidak ada istilah kasihan kepada para koruptor. Jikalau kasihan kepada koruptor, maka bagaimana nasib rakyat kecil yang selalu ditindas? Apakah kami tidak memiliki hak asasi? Apakah kami tidak perlu dikasihani? Apakah kami harus hidup sendiri di negara ini tanpa merasakan adanya peran pemerintah? Karena koruptor selalu dilindungi. Di sini saya menyatakan dengan tegas bahwasannya para setiap pemerintahan yang memiliki wewenang membentuk undang-undang harus segera melakukan undang-undang terbaru untuk usia maksimal terhadap presiden. Usia maksimal terhadap presiden itu kemungkinan besar bertujuan agar orang-orang yang jadi calon presiden tidak lansia, dan kemungkinan orang yang tidak lansia ini jauh dari penyakit pikun, sehingga keputusan yang diambil benar-benar bersifat tegas, bersifat dengan kecerdasan, bersifat dengan sesuai kebutuhan yang masyarakat inginkan. Bukan saya tidak mengakui betapa hebatnya Prabowo di saat dia produktif, tapi saya juga harus mengakui betapa sengsaranya rakyat zaman Prabowo. Di kota banyak masyarakat yang menderita karena pengangguran, sedangkan di perdesaan banyak masyarakat yang menderita dengan harga pertanian yang selalu di luar modal. Dalam artian, di kota terjadi krisis keuangan karena banyak pengangguran, sedangkan di desa terjadi krisis keuangan karena harga jual pertanian begitu di bawah modal dalam bertani.
Jadi, kalau kamu tidak mau mendengar pendapat masyarakat, kalau kamu selalu merasa di usiamu yang begitu sesepuh, memiliki banyak pengalaman, memiliki banyak rasa toleransi, tapi kamu tidak mau mendengar keluhan rakyat karena gengsimu, okelah, kami akuin kamu sesepuh, tapi tidak kami akuin kamu berguna untuk mengambil keputusan pada saat ini. Karena kalau perkataanmu itu berguna, maka statement yang kamu keluarkan itu tidak bakal menyakitkan hati sebagai masyarakat. Banyak statement pemerintahan yang begitu menusuk hati, mulai dari para menteri hingga kepada presiden. Dan saya sadari pernyataan itu wajar dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah lansia. Jadi, agar tidak terjadi hal demikian untuk waktu berikutnya, please, kepada pihak yang berwenang, bentuklah undang-undang yang menetapkan usia maksimal kepada presiden, sehingga betul-betul keputusannya berdampak positif bagi masyarakat. Terima kasih.